Suatu pagi di ladang, para ibu sedang menampi beras sambil mengobrol. Tak jauh dari mereka, para suami sibuk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya wis ya, tak tinggal sih ya. Aku arep nang dapur liyane sih. Iya. Sementara di tempat lain, Merdeka Bu Jono. beberapa jenderal berkumpul dan berdiskusi tentang kabar yang sangat mengkhawatirkan. Mereka menerima informasi bahwa kota mereka telah berhasil dikuasai oleh tentara Belanda. Inggris mau menduduki Surabaya. Sesuai dengan perjanjian Potsdam, Surabaya akan diserahkan kepada Belanda. Kawan, tidak Mungkin tidak bisa. Kawan, tidak bisa. Kita siapkan seluruh pemuda di semua kampung-kampung. Betul. Ya. Itu. Pemerintah pusat sangat. Di jalan, surat kabar bertebaran membawa berita tentang pendudukan Belanda. Rakyat membacanya dengan wajah penuh kecemasan. Tak lama kemudian, dari radio terdengar suara lantang Bung Tomo yang membakar semangat perjuangan rakyat. Pidatonya menggugah keberanian seluruh masyarakat untuk bangkit mempertahankan tanah air. Tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan Tank datang! Pasukan tank Jancuk datang dari arah utara. Kemudian tak lama, deru kendaraan perang mulai terdengar. Tank-tank Belanda memasuki desa dan menembakkan meriam ke berbagai arah. Ledakan demi ledakan membuat suasana berubah menjadi kacau. Para ibu berlarian menyelamatkan diri, sementara para bapak segera mengambil senjata seadanya untuk melakukan perlawanan. Kurang ajar. Londo ngamuk! Hotel oranye! Kumpul! Kenapa? Ayo! Londo ngamuk, hotel oranye! Ayo! Demang bersama seorang noni Belanda datang membawa usulan perundingan. Mereka berharap konflik dapat dihentikan melalui negosiasi. Namun, pembicaraan berlangsung alot dan tidak menghasilkan kesepakatan. Negosiasi pun dinyatakan gagal. Setelah kegagalan perundingan, pertempuran kembali berkecamuk dengan lebih hebat. Salah seorang pejuang maju ke garis depan untuk melawan pasukan Belanda. Di tengah baku tembak, ia terkena tembakan yang dilepaskan oleh tentara Belanda. Pejuang itu roboh dengan kondisi kritis, sementara rekan-rekannya terus melanjutkan perjuangan. Di sisi lain, Bung Tomo yang sedang memimpin perjuangan berpapasan dengan Demang dan dengan Belanda yang berusaha melarikan diri dari lokasi pertempuran. Menyadari aksinya diketahui, noni Belanda segera merebut senjata milik Demang dan mencoba menembak Bung Tomo. Namun, sebelum sempat menarik peluru, Bung Tomo bertindak lebih cepat. Ia menembak noni Belanda hingga tewas di tempat. Demang hanya bisa terpaku menyaksikan kejadian tersebut. Gedung tempat pertempuran berlangsung, kondisi masih sangat mencekam. Pasukan Belanda mulai terdesak oleh semangat juang para pejuang. Dalam keadaan terluka parah, pejuang yang sebelumnya terkapar perlahan bangkit. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia merangkak menuju tiang bendera tempat bendera Belanda berkibar.
Dengan penuh perjuangan, ia berhasil menurunkan bendera Belanda. Dia kemudian merobek bagian kain berwarna biru hingga yang tersisa hanyalah warna merah dan putih. Dengan napas yang semakin lemah, ia mengibarkan bendera merah putih setinggi-tingginya. Mengumpulkan seluruh sisa tenaganya, pejuang berteriak lantang, Merdeka! teriakan itu membakar semangat seluruh pejuang yang masih bertempur. Mereka kembali maju dengan keberanian yang tak tergoyahkan hingga akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Bendera merah putih berkibar dengan gagah di langit Indonesia. Seluruh pejuang bersorak penuh haru. Pengorbanan para pahlawan tidak sia-sia. Berkat persatuan keberanian dan semangat pantang menyerah, kemenangan akhirnya berhasil diraih. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah ini pelipur lara yang setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Tunai sudah janji bagi gugur sepuluh seribu dada jaya sakti. Dengan jasa Yuda Soto